Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di jumat pagi yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk sama-sama bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an, di mana insyaallah di hari Jumat kita akan fokus pada tadabbur surat Al-Kahfi. Dan ayat yang akan kita bahas di pagi hari ini itu ayat yang ke-19, di mana di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas tentang karakter kuah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ashabul Kahfi tertidur di dalamnya, dan juga sudah kita bahas tentang bagaimana kondisi Ashabul Kahfi di dalam gua itu, dan juga posisi anjing yang membersamai mereka. Dan di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Ada kata ba'at yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan lagi-lagi antara tidur dan kematian punya korelasi yang sangat kuat, karena hakikatnya tidur adalah kematian kecil, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur kita, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari kematian kecil kita. Sehingga berkaitan dengan Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala gunakan kata ba'ats, ya gunakan kata bangunkan, walaupun makna aslinya adalah bangkitkan. Orang-orang di zaman itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ada yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, dan seandainya ada yang percaya tentang adanya hari kebangkitan, maka kepercayaan mereka adalah yang dibangkitkan hanya ruhnya saja, tidak dengan fisiknya, karena secara logika sebagian mengingkari fisik yang telah hancur bisa dibangkitkan kembali. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kudrahnya kepada orang-orang ini dengan menjadikan Ashabul Kahfi yang secara fisik ternyata Allah Subhanahu wa taala sanggup menjaga fisik mereka bahkan selama ratusan tahun, dan Allah bangunkan mereka dari tidur panjang mereka, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka, maka di antara mereka saling bertanya satu sama lain. Maka qala qailun minhum kam labithtum, bertanya salah seorang di antara mereka, berapa lama ya kalian berada di sini, berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu, maka mereka menjawab, labithna yauman, kita tinggal di sini selama sehari. Dan seakan saking panjangnya tidur mereka, maka mereka merasa memang sudah lama mereka berada di situ, sehingga mengatakan labithna yauman, kita tinggal di sini selama sehari. Kemudian au ba'da yaum, atau setengah hari, karena mereka teringat mereka masuk ke dalam gua itu di waktu pagi dan mereka dibangunkan di sore hari. Nah, sehingga disusul dengan kalimat au ba'da yaum. Tapi intinya tidur yang panjang yang mereka alami seakan-akan mereka memang sudah sangat lama di situ. Maka jawaban pertama adalah tinggal di gua itu
berapa lama tinggal di sini, maka yang terpenting bukan berapa lama kita berada di sini. Maka yang kita butuhkan adalah kita sudah lama di sini dan kita butuh makan. Maka dikatakan fab'athu ahadakum biwahdikum hadhihi ilal Madinah. Maka utuslah maka suruhlah salah seorang di antara kalian dengan membawa warik uang perak kalian ke kota. Dan lagi-lagi ini menjadi pembahasan tersendiri dan bisa jadi ini menjadi informasi tentang kejadian sejarah di zaman itu, karena berkaitan dengan mata uang. Ada mata uang yang terbuat dari emas dan ada mata uang yang terbuat dari perak. Kalau mata uang yang terbuat dari emas kita menyebutnya dengan sebutan dinar, dan kalau mata uang yang terbuat dari perak ya kita menyebutnya dirham. Ada dua peradaban besar, peradaban Persia dan Romawi, yang masing-masing punya ciri khas penggunaan mata uang tersebut. Nah, kalau orang-orang Romawi, maka mata uang mereka adalah dinar, menggunakan mata uang emas, dan orang-orang Persia menggunakan mata uang dirham yang terbuat dari perak. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Ashabul Kahfi ini justru membawa uang perak? Bukankah mereka ini hidup di masa Romawi? Ya, dikatakan setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka sebagian kalangan mengingkari, ini orang-orang yang bermasalah dengan keimanan mereka, mengingkari kebenaran Al-Quran dengan menyatakan ayat ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ya, karena Allah gunakan kata warid, yang itu adalah uang perak, padahal harusnya yang digunakan adalah mata uang yang terbuat dari emas. Nah, namun Allah lebih tahu tentang sejarah yang sesungguhnya, maka bisa jadi yang demikian ini menjadi informasi dari Allah untuk kita untuk mengungkap fakta sejarah saat itu, ya, tentang bangsa dan peradaban yang sedang berkuasa dan bagaimana hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkap tentang fakta penguasa di zaman Nabi Yusuf yang Allah sebut dengan Malik, dan di zaman Nabi Musa alaihissalam yang disebut dengan Fir'aun. Dan Malik adalah gelar raja atau penguasa untuk bangsa Arab, sedangkan Fir'aun adalah gelar raja atau penguasa untuk orang Koptik. Maka di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang berkuasa di Mesir adalah orang-orang Arab. Maka mereka memperlakukan Bani Israel dengan sangat baik. Tapi ketika di zaman Nabi Musa atau menjelang zaman Nabi Musa, yang berkuasa adalah orang-orang Koptik kembali dengan mengambil alih kekuasaan dari bangsa Arab, sehingga yang berkuasa adalah Fir'aun, dan mereka menganggap Bani Israel sebagai sekutu dari bangsa Arab. Maka mereka melakukan Bani Israel ya sebagai budak atau orang-orang yang layak untuk ditindas. Nah, maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap sejarah, ya, mengungkap fakta sejarah hanya dengan menggunakan satu kata yang itu begitu mukjizat luar biasa. Ya, karena di kitab Injil pun dikatakan baik di zaman Nabi Yusuf atau di zaman Nabi Musa yang berkuasa adalah Fir'aun, dan itu bukti sudah terjadi
ungkap seiring dengan berjalannya waktu, dan lagi-lagi akan Allah ungkap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zamannya. Ya, yang hari ini Islam sedang jatuh, artinya mereka tidak bisa manfaatkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Asal umat Islam bisa manfaatkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, pasti mereka menjadi pemimpin dan penguasa di muka bumi ini. Nah, dikatakan ilal Madinah, ya hendaklah mengutus atau menyuruh salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak ini ke Al-Madinah. Dan al yang ada di kata Al-Madinah oleh Ibnu Katsir dikatakan lil ahad, untuk menunjukkan sebuah kota yang spesifik. Dan di dalam Al-Quran berkaitan dengan tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menggunakan Korea, kadang menggunakan Madinah. Satu tempat kadang Allah sebutkan Korea, kadang Allah sebutkan Madinah. Di kita kalau menerjemahkan Korea itu adalah desa, Madinah itu adalah kota. Tapi tidak begitu dengan Al-Quran. Al-Quran punya ciri khas, ya, punya khususiyat di dalam menggunakan kata-kata tersebut. Banyak pendapat di kalangan para ulama, namun satu pendapat yang sampai saat ini saya rasa lebih memungkinkan untuk kita ambil adalah ketika Allah sebutkan Korea, maka Korea adalah sebuah tempat yang masyarakatnya itu satu tipe. Itu Allah gunakan Korea. Tapi ketika masyarakat di satu wilayah itu berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan Madinah. Jadi Madinah untuk menunjukkan pada satu wilayah yang masyarakatnya tidak satu tipe. Tapi kalau Korea adalah satu wilayah yang masyarakatnya satu tipe. Walaupun lagi-lagi ini masalah yang masih bisa diperdebatkan, dan itu hanya satu di antara pendapat ya para ulama berkaitan dengan penggunaan Al-Quran untuk kata Korea dan Madinah. Dan pendapat itu kalau kita berikan landasannya, contohnya adalah ketika wanita Mesir mereka menggunjing istri Al-Aziz, wa qala niswatun fil Madinah, dan berkata para wanita fil Madinah, di Al-Madinah, yang dalam hal ini adalah negeri Mesir. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsiha qad syaghafa hubba, istri Al-Aziz menggoda pemudanya untuk menundukkan dirinya, dan dia telah mabuk kepayang terhadap pemudanya itu. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan kata Al-Madinah. Dan nanti ketika saudara-saudara Nabi Yusuf yang pergi ke Mesir kemudian pulang kembali ke Palestina dan menyampaikan kepada ayahnya perihal kejadian yang menimpa saudara mereka di Mesir, maka kata saudara-saudara Nabi Yusuf itu, was'alul Qaryah, maka tanyakan kepada penduduk Qaryah. Bukankah Mesir di kisah Nabi Yusuf disebut dengan Al-Madinah, dan di kisah yang sama disebut dengan Al-Qaryah? Ketika dibahas tentang para wanita Mesir yang sedang menggosip atau mengghiba, di situ tersebut istri Al-Aziz dan pemudanya. Siapa pemudanya? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau para wanita ini adalah wanita yang tidak baik, maka masih ada seorang yang baik. Siapa yang baik di situ? Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ada dua tipe yang berbeda. Sehingga yang disebutkan adalah Al-Madinah. Namun untuk kisah saudara Nabi Yusuf, was'alil Qaryah, tanyakan kepada penduduk Qaryah. Artinya mau tanya penduduk Mesir yang manapun, pasti ceritanya ya begitu, kejadiannya ya begitu.
Nah sehingga ada kesamaan. Mau tanya yang mana pun ya begitu. Berarti satu tipe dalam hal ketika ditanyai tentang perihal saudara Nabi Yusuf yang dituduh melakukan pencurian, ya pasti jawabannya begitu. Maka digunakan kata Korea. Sama seperti Nabi Musa nanti dengan Nabi Khidir ketika datang ke satu tempat, ya ahla Korea, ya datang ke penduduk satu tempat yang minta untuk dijamu, ya sebagai tamu, tapi ternyata tidak seorang pun di antara penduduk itu yang mau menjamu mereka. Nah maka seakan ini satu tipe masyarakatnya, bakhil semua, bakhil semua. Tapi ketika menerangkan tentang anak yatim, ya dua anak yatim yang ada di tempat itu, awal jidaru fakana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah. Disebutkan fil Madinah. Ya karena disebutkan wa kana abuhuma salih, di mana ayah dari kedua anak itu adalah seorang yang saleh dulunya. Nah maka ada tipe yang berbeda. Disebutkan al-Madinah, tempatnya itu minta dijamu sebagai tamu, ya tempatnya itu semuanya bakhil. Tapi ketika melihat tembok yang roboh itu dibetulkan kembali oleh Nabi Khidir. Tapi karena ada pembahasan tentang dua anak yatim yang ayahnya dulunya seorang yang soleh, maka ada karakter dan tipe yang berbeda, maka disebut dengan Al-Madinah. Dan kalau kita cari di Al-Quran, ketika Allah membahas tentang pembinasaan satu negeri, pasti digunakan Korea. Ya pasti digunakan Korea. Karena kalau masih Madinah, masih ada orang-orang baiknya, masih ada nabinya. Makanya berkaitan dengan tis'atu rahtin fil Madinah, ya 9 negeri, ya, di satu negeri itu karena masih ada orang-orang baiknya, maka disebut Al-Madinah. Tapi nanti kalau orang-orang yang baik ini sudah keluar, sudah itu jadi Korea, maka siap-siap ya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini disebutkan ilal Madinah. Dan mereka tidak tahu kondisi negeri itu sudah berubah, tapi intinya mereka beriman dan mereka meyakini di negeri itu isinya adalah orang-orang tidak beriman. Karena ada dua tipe yang berbeda. Maka Al-Madinah. Dan sama kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang konsepnya adalah Madinah. Yang tidak harus seluruh penduduknya itu Muslim. Bahkan Islam mengakui adanya kafir dhimmi yang tinggal di lingkungan yang dipimpin oleh negara Islam. Ya tidak ada masalah dengan yang demikian. Jadi Islam itu tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, tapi untuk aturan bermasyarakat, aturan bernegara itu harus diatur dengan aturan Islam. Karena bumi ini tidak akan pernah baik kalau tidak diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan Allah itu ridho. Tidak semua manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak ridho kalau bumi ini diatur dengan aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aturan Allah itu kemaslahatannya adalah untuk manusia. Jadi saking sayangnya Allah kepada manusia, yang beriman maupun tidak beriman, tetap ya Allah itu ingin kebaikan bagi mereka. Sehingga Islam ketika disebarkan ditawarkan masuk Islam atau tidak. Kalau masuk Islam ya alhamdulillah, bagian dari saudara-saudara semua Muslim. Kalau tidak masuk Islam tidak ada masalah, tapi harus tunduk kepada negara Islam dan diatur oleh aturan Islam. Tapi kalau kemudian mereka tidak mau masuk Islam dan tidak mau diatur dengan aturan Islam, nah maka pilihan yang ketiga adalah perang. Dan perang itu pun kalau kita lihat latar belakangnya
hanya tinggal mungkin puluhan kilometer, dan ternyata di bilad syuhada umat Islam kalah. Bahkan ada kesedihan tersendiri di antara orang-orang Eropa ya, karena Perancis tidak jadi dibangun dan diatur oleh orang-orang Islam. Dan dahulu kenapa umat Islam itu mudah masuk ke satu negeri, ya contohnya ke negeri Syam, ke negeri Mesir yang dikuasai oleh Romawi, padahal negeri-negeri itu penduduknya beragama Kristen. Karena walaupun mereka beragama Kristen dan orang-orang Romawi juga beragama Kristen, tapi diperlakukan seperti negeri yang dijajah, maka mereka lebih nyaman diatur oleh umat Islam walaupun secara agama berbeda. Dan itu bukti Islam itu rahmatan lil alamin bagi mereka yang memang mengerti tentang Islam, dan ketika itu memang orang-orang Islam mampu menunjukkan tentang indahnya aturan dan syariat Islam itu. Nah, hari ini belum nampak yang demikian. Bahkan umat Islamnya saja tidak pede ketika diatur dengan aturan Islam. Nah, maka tadi harus dinampakkan keindahan Islam dalam arti yang sebenarnya, bukan dinampakkan itu kemudian dinampakkan hanya sekedar menarik hati orang, padahal aslinya tidak begitu, dengan dalil toleransi ya. Tapi kemudian aturan Islam dirubah sedemikian rupa hanya untuk menunjukkan citra Islam yang bukan citra Islam dalam arti yang sesungguhnya, bukan ya. Pede saja dengan Islam, kemudian nampakkan aturan Islam, nah maka akan terlihat keindahan syariat Islam itu. Dan bukan hanya muslimin yang ridho dengan aturan Islam, bahkan orang-orang di luar Islam pun sangat ridho ketika yang diterapkan adalah aturan Islam. Baik, itu kata Al-Madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, maka hendaklah melihat siapakah yang makanannya itu azka, ya lebih suci. Di sini artinya lebih baik. Ya, kata azka, dan ini menjadi ciri khas surat Al-Kahfi. Ya, kata nanti ada satu akar kata ya, azka, zaka, dan yang lain-lain. Makanya nanti berkaitan dengan anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya, itu kan nanti diganti dengan yang lebih suci. Ya, jadi ini menjadi ciri khas surat Al-Kahfi. Baik, faliyatikum birizqin min, dan dalam dia jadi dan bawalah sebagian makanan itu ya untuk kalian, waliyatalattaf waliyashkuruna bi'ahdihi, dan adalah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kalian kepada siapapun. Baik, ini akhirnya kemudian seseorang di antara mereka diutus oleh sahabat-sahabatnya untuk pergi ke kota untuk membeli makanan, dan jangan sampai kemudian ada seorang yang sadar, yang tahu kalau mereka ini adalah para pemuda yang meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agama mereka. Kenapa? Kalau sampai diketahui tentang status mereka, dikatakan di ayat yang ke-20, innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu, maksudnya merajam kalian. Jadi pilihannya dibunuh dengan cara dirajam. Artinya di masa itu memang tidak diperkenankan untuk memeluk ya agama yang benar, dan harus ikut agama masyarakat yang sesat. Maka pilihannya kalau tidak mau ya dibunuh dengan cara dirajam. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan memaksa kalian kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalau sampai kemudian mereka berhasil mengembalikan kalian kepada agama mereka, maka niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya.
Kemudian di ayat yang ke-21, wa kadzalika athharna 'alaihim, dan demikian pula kami perlihatkan kepada manusia dengan mereka, liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dia akan adanya hari kebangkitan dengan fenomena ashabul kahfi ini. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Id yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Ini berkaitan dengan ashabul kahfi. Akhirnya diketahui tentang mereka yang bukan orang di zaman itu, ya, tapi orang yang memang hidup di zaman sebelumnya. Diceritakan ya tentang penguasa di zaman mereka, tapi di zaman itu sudah berganti penguasa. Kemudian uang yang mereka bawa tidak lagi sama dengan uang yang digunakan di zaman itu, dan juga pakaian mereka yang mungkin bisa jadi berbeda dengan pakaian orang-orang pada umumnya. Nah, sehingga akhirnya diketahui tentang perkara mereka, dan nanti seorang yang menjadi utusan ini membawa orang-orang ke tempat di mana dia dan sahabatnya itu tinggal. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat apakah orang-orang ini nanti masih sempat bertemu dengan para sahabatnya yang ada di dalam gua, atau Allah Subhanahu wa taala sudah mewafatkan mereka sebelum orang-orang ini ya sampai di gua tersebut. Artinya untuk ashabul kahfi ini mereka tidak hidup lama. Ya, setelah kejadian itu ya Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka kembali. Kenapa Allah jaga mereka selama beratus-ratus tahun, dan ketika sudah bangun gak lama diwafatkan? Ya, hanya untuk menunjukkan kepada manusia tentang keturunannya Allah, bahwasanya hari kebangkitan itu sesuatu yang mungkin terjadi, dan bahkan ya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, maka ketika sudah diketahui perkara mereka berkaitan dengan ashabul kahfi ini, faqalu banu alaihim bunyan, dia mengatakan bangun di atas mereka sebuah bangunan. Ya, ulama menafsirkan maksudnya sudah dibangun bangunan, ditutup gua itu sudah agar tidak ada ya seseorang yang bisa mengakses tempat itu. Sudah ya selesai urusan mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih tahu tentang perkara mereka. Qala alladziina ghalatu 'ala amrihim, dan ini adalah orang yang punya kekuasaan di saat itu. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, lanattakhidanna 'alaihim masjidan, ya kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Ya, ada kata masjid. Dan dulu kita terangkan surat Al-Kahfi itu keluarganya surat Al-Jin. Ada nggak kata masjid di surat Al-Jin? Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Nah, di sini ada kata masjid di surat Al-Jin, ya juga ada kata masjid. Dan kalau masjid itu adalah miliknya Allah, maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, sehingga nanti ulama mengatakan orang-orang yang punya kekuasaan ini yang akhirnya memutuskan dibangun masjid ya di tempat itu, wallahu a'lam, apakah mereka ini orang yang baik atau orang yang tidak baik. Ya, kenapa? Nah, kemudian Ibnu Katsir memberikan komentar, karena Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, maka ada kemungkinan ya tetap saja yang berkuasa ketika itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang baik, sehingga masjid ternyata disalahgunakan tadi. Padahal di surat Al-Jin kan jelas wa annal masajida sudah masjid itu miliknya Allah, maka jangan digunakan untuk hal-hal yang punya potensi untuk menjadi kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma ya'lamu illa qalil. Tidak tahu tentang mereka kecuali hanya sedikit saja. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Karena itu jangan engkau Muhammad berbantahan tentang hal mereka kecuali berbantahan lahir saja. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah engkau menanyakan tentang mereka, yaitu pemuda-pemudi itu, ya kepada siapapun di antara mereka. Baik, artinya memang di kalangan orang-orang itu terjadi perbedaan pendapat. Ya, apakah jumlahnya 3 yang keempat anjingnya, jumlahnya 5 yang ke-6 anjingnya, atau jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Al-Quran menunjukkan itu semua sebagai gambaran tentang perselisihan orang-orang tentang jumlah Ashabul Kahfi. Tapi Allah lebih tahu tentang jumlah mereka, dan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya sedikit saja. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, dan aku termasuk orang yang sedikit itu, dan aku tahu jumlahnya. Baik, Pak Orif tahu jumlahnya. Berarti kalau tahu, tadi selain itu Abdullah bin Abbas, ya, karena termasuk yang Allah kecualikan. Dan dia mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Kalau Dr. Shalih Al-Khalidi di kitab Lataif Qur'aniyah menjelaskan dasar diputuskan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Kalau kita lihat redaksinya, ada yang mengatakan jumlahnya 3 yang ke-4 anjingnya, ada yang mengatakan jumlahnya 5 yang ke-6 anjingnya, dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Apa beda redaksinya? Untuk angka 7 itu ada kata dan yang ke-8 anjingnya. Ya, jumlahnya 3 yang ke-4 nggak ada dannya. Jumlahnya 5 yang ke-6 nggak ada dannya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8. Nah, sehingga dikatakan kalau Ashabul Kahfi adalah pemuda yang azka begitu. Makanannya aja suci, apalagi mereka. Ya, dan suci fitrahnya karena mempertahankan akidah dan keyakinannya. Dan anjing, ya sebaik apapun anjing, tetap anjingnya anjing. Bahwasanya anjing itu hewan yang najis, dan yang najis itu tidak dikumpulkan dengan yang suci, maka perlu dipisah. Dan pisahnya itu pakai uang. Kan jumlahnya 3 yang ke-8, jumlahnya 3 yang ke-4, kan tidak ada pemisah. Jumlahnya 5 yang ke-6, tidak ada pemisah. Jumlahnya 7 dan dipisah dulu yang ke-8 anjingnya, karena yang suci tidak dikumpulkan dengan yang najis. Ya, yang suci tidak dikumpulkan dengan yang najis. Pak Arif tahu jumlahnya? Berapa jumlahnya? 7 dan yang ke-8 anjing. Berarti termasuk yang dikecualikan, termasuk yang sedikit. Ya, termasuk yang sedikit. Ya, dan seandainya pun informasi ini viral, kan tetap saja ya, mayoritas orang kan tidak beriman. Berarti seandainya seluruh umat Islam tahu, tetap kan secara hitungan keseluruhan manusia jumlahnya yang tahu itu lebih sedikit. Ya, apalagi kalau di antara umat Islam pun juga belum tentu semuanya tahu. Ya, walaupun nanti Dr. Muhammad Shafi Al-Mutaghallimi berpendapat enggak, jumlah 7 dan yang ke-8 anjingnya itu
kuat insyaallah jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.